dari hubunganmu dengan temanmu hari ini? Apakah tambah berkualitas atau tambah buruk? Apa tambah sehat atau tambah tidak sehat? Kalau Anda tahu ternyata keadaanmu tidak tambah baik, berani tegalah untuk meninggalkan temanmu yang toksik dan bergaullah untuk mencari teman-teman yang positif. Maka saya percaya Anda akan pulih dari toxic relationship dan hatimu akan sehat, pikiranmu sehat, perkataanmu sehat, dan bahkan hubunganmu juga sehat. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik toxic relationship. Wah, ini topik yang sangat-sangat menarik dan inilah topik yang sedang panas-panasnya di mana di masa pandemi ada begitu banyak toxic relationship. Manusia adalah makhluk sosial, manusia butuh teman, manusia butuh sahabat, manusia butuh pasangan hidup. Namun di dalam persahabatan ada yang bawa dampak positif, juga ada yang bawa dampak negatif. Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilih dan memilah persahabatan, sebab persahabatan kita atau pertemanan kita akan mendatangkan masa depan kita. Kalau persahabatan negatif, masa depan negatif. Kalau persahabatan positif, masa depan positif. Kalau persahabatan sehat, masa depan sehat. Kalau persahabatan toksik atau beracun, maka masa depan kita mematikan, membahayakan. Apa itu toksik? Toksik artinya racun, menekan, melelahkan, mengendali, atau merusak. Jadi toxic relationship adalah hubungan yang tidak menyenangkan atau hubungan yang tidak sehat bagi yang menjalaninya, yang cenderung merugikan dan menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi kita. Toxic relationship disebabkan oleh toxic people dengan ciri-ciri posesif, dominan, suka ngontrol, perfeksionis, manipulator, pembohong, abuser, pelaku kekerasan, dan suka menghakimi atau mengintimidasi. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah baik, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah sehat, tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya kalau dia tidak punya dua. Yang pertama, dia tidak punya teman, dan yang kedua, tidak punya teman yang sepadan. Artinya teman yang dewasa, teman yang sejati, teman yang senilai, yang berkualitas, yang sehat, yang tidak toksik. Jadi kalau kita memilih teman atau cari pasangan hidup, carilah yang sepadan atau dewasa. Jangan yang satu rohani, yang lain duniawi. Yang satu dewasa, yang lain masih kekanak-kanakan. Yang satu mau bertumbuh, yang lain tidak mau bertumbuh. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa untuk mereka mencari teman yang senilai atau sepadan, jangan yang tidak sepadan, tidak senilai, yang tidak dewasa, Adam dan Hawa kemudian mengizinkan ternyata bergaul dengan si ular, dengan yang tidak sepadan dan tidak senilai. Karena dia mengizinkan bergaul dengan si ular, akhirnya dosa hadir di dunia ini. Seharusnya dosa tidak perlu hadir di dunia ini, atau dosa nggak perlu terjadi pada diri Adam dan Hawa kalau pada waktu itu Adam dan Hawa tidak mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Nah, itu sebabnya penting sekali di sini untuk kita bisa mengerti siapa yang ada di sekeliling kita, karena sekeliling kita ini akan sangat menentukan masa depan kita. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita keluar dari toxic relationship. Yang pertama, evaluasi hubungan Anda dan dia sejauh ini. Evaluasikan bagaimana hubunganmu dengan dia sampai sejauh ini. Analisa. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang ini sebetulnya belum bijak, masih malang. Tetapi karena bergaul dengan orang bijak, maka orang yang malang itu menjadi bijak. Juga sebaliknya, ada orang yang belum malang, tetapi karena berteman dengan orang bebal, orang yang memikirkan diri sendiri atau toxic relationship, maka orang itu beneran menjadi malang. Nah, sebelum Anda menjadi malang atau bernasib buruk, Anda perlu melakukan evaluasi dini. Analisa hubunganmu dengan orang itu. Apakah hubunganmu melelahkan atau menyegarkan? Apakah ada adding value atau tidak ada adding value? Ada nilai tambah atau tidak ada nilai tambah tiap kali kita ketemu sama dia? Apakah hatimu tambah sakit atau hatimu mengalami pemulihan? Apakah perkataan, pikiran, pekerjaan, hubunganmu tambah berkualitas atau tambah buruk? Kalau keadaan Anda tidak tambah baik, melainkan tambah buruk, maka Anda harus berani bicara dengan tegas kepada orang tersebut. Jika kamu tidak bisa berubah, maka saya tidak akan bisa lagi berteman dengan kamu. Kalau kita nggak pernah beritahu, dia nggak tahu, mungkin ada kesalahan. Tapi kalau kita beritahu, jadi dia tahu ada kesalahan, dan kita nggak akan bisa bersahabat lagi sama dia, dia melakukan perubahan, puji Tuhan. Ini yang kita harapkan. Namun,
Jika tidak ada perubahan juga setelah kita koreksi, setelah kita tegur dengan keras, Anda harus berani tega untuk tinggalkan orang itu. Karena orang itu hanya mikirin dirinya sendiri. Anda harus mikirin masa depan Anda. Sebab kalau hatimu dan pikiranmu terganggu, maka kualitas pekerjaanmu, kesehatanmu, hubunganmu dengan yang lain ikut terganggu juga. Setelah itu Anda mulai buka hati. Setelah meninggalkan orang itu, Anda mulai buka hati untuk rendah hati, mencari dan bergaul dengan teman-teman yang positif, teman-teman yang senilai, teman-teman yang dewasa, teman-teman yang berkualitas. Yesus sendiri memberi teladan. Kemana-mana dia selalu dikelilingi dengan teman-teman yang positif, yang berkualitas. Dia memang punya 12 murid, tapi kemana-mana dia selalu bersama-sama dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus itu bicara soal iman yang kokoh. Yohanes bicara kasih yang nyata. Yakobus bicara harapan yang teguh. Jadi kemana-mana ketika Yesus dalam keadaan gentar, ketakutan, mau berdoa di Taman Getsemani di dalam Markus pasal 14 ayat 32, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa bersama-sama. Penting di sini ketika kita stres, ketika kita sedang down, kita perlu kelilingi dengan orang-orang yang positif, yang bisa menopang kita, menolong kita, sehingga kita bisa keluar dari kelemahan kita. Kita perlu dikelilingi sama orang-orang positif agar dia bisa menolong kita, bukan merongrong kita. Ketika Yesus hendak dimuliakan di atas gunung yang tinggi dan bertemu dengan Musa dan Elia di dalam Lukas pasal 9 ayat 38 ayat 28 sampai 29, di mana Yesus mengajak juga Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di mana dia akan melihat Musa dan Elia di sana. Betapa bahagianya Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat kemuliaan yang begitu nyata. Begitu hal yang sama ketika kita mau mencapai hal, kita perlu kelilingi dengan orang-orang berkualitas. Kita perlu kelilingi dengan orang-orang positif. Anda nggak akan mungkin hidup berkemenangan, mengalami kemenangan, atau mengalami hal-hal yang besar dengan orang-orang yang toksik dalam hidup kita. Saya punya teman baik tahun 1997, waktu kami tinggal di Australia, kami sering pelayanan bersama-sama, makan bersama-sama, pergi jalan-jalan bersama-sama. Tapi begitu di tahun 2004, dia disakiti oleh pemimpinnya. Dia selalu membicarakan tentang pemimpin yang tidak baik. Lalu dia memutuskan untuk pulang for good dan tinggal di Indonesia. Dia bekerja di Indonesia, dia pelayanan juga di Indonesia, dan menikah juga di Indonesia. Nah, waktu saya kembali ke Indonesia, ketemu sama dia berapa kali, dia selalu ternyata masih membicarakan hal yang sama tentang sakit hatinya terhadap pemimpin yang lalu. Saya bilang, setiap kali saya ketemu sama kamu, kenapa bahasamu selalu sama? Berhentilah, itu kan masa lalu. Ini waktunya kita move on, waktunya kamu maju. Berhenti ngomongin pemimpinmu. Coba bicarakanlah kesaksian hidupmu. Bagaimana perjalananmu sama Tuhan. Pasti ada hal yang ajaib yang kamu bisa ceritakan. Ceritakan tentang visimu ke depan, sehingga kamu gak lagi bicara tentang masa lalumu. Dia bilang, gelaplah. Jelas gelap karena kamu masih lihat ke belakang. Kamu gak bisa mengampuni, kamu gak bisa move on. Saya bilang sama dia, bahwa saya gak bisa lagi bergaul sama kamu, karena kamu selalu bikin saya jadi capek. Kamu gak mau berubah tiap kali saya nasihati kamu. Kamu tuh melelahkan, bisa jadi toksik juga bagi saya. Bisa-bisa saya punya pikiran negatif tentang pemimpinmu juga, padahal saya tidak ada hubungan sama sekali sama dia. Dan kemudian saya mulai putuskan untuk melepaskan dia dari persahabatan sama saya. Daripada saya tegang terus, daripada kita gak bisa ketemu, daripada dia gak mau bertumbuh, saya mau bertumbuh, jadi akhirnya saya nyangkut di tempat, jadi lebih baik saya lepasin dia. Ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Jadi tolong dianalisa dari hubunganmu dengan temanmu hari ini. Apakah tambah berkualitas atau tambah buruk? Apa tambah sehat atau tambah tidak sehat? Kalau Anda tahu ternyata keadaanmu tidak tambah baik, berani tegaklah untuk meninggalkan temanmu yang toksik dan bergaullah untuk mencari teman-teman yang positif. Maka saya percaya Anda akan pulih dari toxic relationship, dan hatimu akan sehat, pikiranmu sehat, perkataanmu sehat, dan bahkan hubunganmu juga sehat.